Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 14. Di awal video ini, sebenarnya alat terapi fisik lah yang diperlukan untuk perawatan Grandmaster Hyun Gwang. Tapi alat seperti itu tak ada di dunia Murim ini. Penyembuhan Beobgang berjalan lancar karena dia masihlah muda. Tetapi situasinya berbeda bagi Grandmaster Hyun Gwang karena dia sudah tua dan melemah. Jadi metode baru yang dipikirkan oleh Mujin sangatlah sederhana. Apa yang Mujin inginkan adalah Mo Hyun Gong bisa melakukan itu. Alat yang bisa ditemukan pada klinik terapi fisik modern itu adalah rangsangan otot listrik. Kemudian setelah Mo Hyun Gong melemahkan energi dari tekniknya seperti keinginan Mujin, ia pun bertanya pada Mujin, bagaimana sekarang? Apa kau ingin aku menyalurkan tenaga listrik ini ke otot? Mujin pun menjelaskan, benar, saat tenaga listrik dengan jumlah terendah disalurkan ke otot, itu dapat mempercepat metabolisme dan sirkulasi darah, bahkan bisa meningkatkan ukuran otot melalui kontraksi otot yang berulang. Mo Hyun Gong membalas, apa hanya menyalurkan tenaga listrik ke otot bisa menyebabkan efek sebesar itu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil dari perawatan itu? Mujin menimpali, kita bisa tahu pasti setelah melakukan perawatan itu pada Grandmaster Hyun Gwang. Tapi menurutku, kita akan melihat hasilnya setelah 1 bulan perawatan. Baiklah, selanjutnya, Mong Hedam. Ini yang harus Anda lakukan. Tolong lakukan seperti Mo Hyun Gong. Tolong gunakan ekstrim yang energi padaku. Mendengar perkataannya, Mong Hedam pun bersiap dengan tekniknya sembari berpikir. Jadi, martial artsku juga bisa digunakan untuk perawatannya. Namun, baru saja ia menggunakan tekniknya, ekstrim yang energi, mulai Divine Palm Strike. Mujin menarik tangannya berteriak, panas! Ini terlalu panas. Anda tidak perlu menyentuh langsung tanganku. Jadi, tolong rendahkan kekuatannya. Lebih lemah, Anda hanya perlu menggunakan ekstrim yang energi dan letakkan telapak tangan Anda di dekat antara target, seperti matahari yang memancarkan sinarnya. Lakukan lagi, buatlah lebih lemah dan taruh dekat dengan tanganku. Mendengar hal itu, Mong Hedam pun mencoba melemahkan energinya, di mana ia hanya menggunakan tekniknya dengan juara jari saja. Akhirnya, Mujin pun merasa jika panasnya telah sempurna. Karena nantinya Mo Hyun Gong akan berperan sebagai pengganti perawatan stimulasi listrik dan Mong Hedam akan berperan sebagai alat yang dikenal dengan nama Sword Web Determi. Kemudian Mujin menuturkan, aku ingin Anda melakukannya selama 15 menit seperti yang dilakukan oleh Mo Hyun Gong sebelumnya. Efek dari panas yang dihasilkan akan menghilangkan rasa lelah otot dan mensirkulasikan darah. Efeknya juga akan menekstrosifikasi otot dan persendian di bawah kulit. Artinya, jika kita punya panas yang mirip dengan panas matahari yang berfokus pada perawatan area, itu akan sangat membantu. Namun, Mong Hedam yang masih meragukannya bertanya, apa ini sungguh efektif? Apa sungguh teknik-teknik ini akan membantu Grandmaster Hyun Gwang lebih baik? Pemulihan Beobgang dan pertumbuhan anak-anak di aula Altar memang mengejutkan. Tapi, kondisi Grandmaster Hyun Gwang itu berbeda. Jadi, kita perlu melakukannya dengan hati-hati. Jadi, bagaimana cara membuktikan bahwa teknik yang hanya kau ketahui itu berguna? Mendengar hal itu, Mujin pun terdiam berpikir. Ya, wajar saja mereka berpikir seperti itu. Tapi, aku ahli di bidang ini dan mencoba dengan tulus menolong mereka. Tentu saja, apa yang dikatakannya bukanlah sebuah kebohongan. Di mana di kehidupannya yang lalu sebagai Choi Kang Hyuk yang bekerja sebagai pelatih pribadi, tidak hanya mendapatkan lisensi terapi fisik Korea, dia juga mendapatkan lisensi untuk pijat rehabilitasi. Tidak hanya itu, dia juga mempelajari berbagai latihan seperti yoga dan ataupun latihan beban. Dia bahkan pelajari nutrisi. Alasan kenapa dia belajar dengan begitu keras karena dia ingin mengetahui cara yang benar untuk merawat tubuhnya yang terluka pada masa lalu. Hasilnya, tidak hanya dia bisa merehabilitasi tubuhnya, dia bahkan bisa memperkuat tubuhnya. Pelatih pribadi, makanan dan gizi, yoga, pilates, teknik rehabilitasi,
bahkan menguasai ilmu terapi fisik. Satu-satunya orang yang mengetahui kondisi tubuh Grandmaster Hyun Gwang yang tidak dapat diobati di era ini, tapi berpikir bahwa dia bisa membuat Grandmaster Hyun Gwang. Orang itu adalah Mujin. Padahal Mujin tidak harus melakukannya, tetapi India sendiri mengatakan, sejujurnya, setelah melihat tubuh lemah Grandmaster Hyun Gwang saat itu, aku terkejut karena situasinya sungguh buruk. Tapi sebagai praktisi ilmu medis, aku hanya ingin melangkah maju untuk membantunya secara tulus. Jika kalian tidak suka dengan caraku, tolong katakan saja. Aku akan mencari cara lain. Mendengar hal itu, mereka bertiga pun terdiam memikirkan hal yang sama. Kami tidak bisa membantu Grandmaster Hyun Gwang untuk berdiri dengan cara apapun. Metode baru yang tidak pernah kami coba sebelumnya. Jika teknik medisnya sangat membantu Grandmaster Hyun Gwang, jika ada kesempatan, meski itu sangat rendah, kami tentu harus mengambilnya. Pada akhirnya, Mong Hyedam pun tak bisa berkata-kata setelah terbawa suasana dan berkata seperti itu. Untuk 1 bulan kan? Pertama, kami akan mengikuti instruksimu selama 1 bulan. Tapi, jika tidak ada perubahan selama sebulan, kami akan pastikan kau akan membayar harga karena telah mengejek di eldermu. Mujin pun tersenyum tenang membalas, aku mengerti. Pertama-tama, kalian perlu meningkatkan akurasi lightning di palm strike dan ekstrim yang energi. Mari kita mulai. Tolong tunjukkan padaku kekuatan martial arts yang telah dipelajari selama ini. Melihat sikapnya yang begitu tenang, Biksu Hyedam berpikir, sepertinya pengetahuannya itu meyakinkan. Aku mulai berpikir bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya. 2 jam kemudian, di saat Mong Hyedam dan Mong Hyun Gwang begitu kelelahan karena terus-menerus melakukan tekniknya, Abad pun tersenyum menyuruh Mujin untuk beristirahat. Lalu, setelah kepergian Mujin dari sana, Abad pun bertanya pada mereka berdua, bagaimana pendapat kalian? Sembari mengatur napasnya, Mong Hyun Gwang membalas, siapa sangka mengirim energi spesifik dalam jumlah kecil pada bagian yang sama dengan kekuatan yang sama akan melelahkan. Selain untuk perawatan, ini juga membantu kami dalam latihan. Mong Hyedam menambahi, aku tidak pernah menyangka menggunakan lightning di palm strike dan rulai di palm strike dengan cara ini. Mendengar pendapat mereka, Abad tersenyum menimpali. Terlebih lagi, kebanyakan martial art menggunakan ekstrim yang energi digunakan dengan energi lain. Tentu saja, Abad mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana martial art yang digunakan oleh seseorang juga akan memengaruhi pribadi penggunanya. Seperti orang yang menggunakan ice art yang dipenuhi oleh energi yin mempunyai pribadi yang dingin dan tenang. Sedangkan mereka yang menggunakan yang energi atau energi fire mempunyai pribadi yang berapi-api atau bersemangat. Martial art soul itu menggunakan energi yang itu bertujuan untuk menembasmi para demon. Seorang Mong dikatakan sangat mahir jika dia bisa mengendalikan energi fire dan metal. Tapi energi metal dibutuhkan untuk menangkap energi fire. Sederhananya, seseorang harus memiliki kesabaran kuat seperti metal untuk menekan energi fire agar keharmonisan terjadi. Tetapi, metode perawatan yang disarankan oleh Mujin itu mengubah martial arts yang memberikan ledakan besar dari energi yang kuat menjadi energi lemah yang berkelanjutan untuk membawa kedamaian. Mong Hyedam yang juga merasakan hal itu menuturkan, jika Mong seperti kami menggunakan martial art, tempat ini akan hancur secepatnya. Itulah kenapa kami selalu menggunakan kitab suci untuk menekannya. Tak kusangka kita bisa menggunakan energi sedalam seperti itu untuk meningkatkan kesabaran kita. Sepertinya aku akan melanjutkan latihanku di kamar. Mong Hyun Gwang menambahi, aku juga kepala biara. Setelah kita memperbaiki metode ini, kita bisa mengajarkan metode ini kepada Mong lainnya juga. Mong Hyedam melanjutkan, benar, aku rasa ini sangat berguna bagi metal artis yang menggunakan energi fire. Kepala biara, kami akan melakukannya. Dengan begitu, itulah langkah pertama alat stimulasi listrik dan diathermy yang dibuat di kuil Shaolin. Esok harinya, di sekitar pavilion Grandmaster Hyun Gwang, Byeop Gon terlihat tenang menyambut kedatangan Abad bersama dengan beberapa orang lainnya.
Terima kasih telah berkunjung kemari. Sebelumnya, apa aku boleh tahu alasan Anda sekalian kemari? Abbot membalas, "Salam, Beobgon. Kami punya hal yang perlu dibicarakan dengan Grandmaster Hyungwang. Lebih tepatnya, anak ini mungkin bisa membantu mengobati tubuh Grandmaster Hyungwang sampai pada titik tertentu." Tentu saja perkataan Abbot sontak membuat Beobgon terperanjat. Apa? Murid Mujin bisa melakukannya? Abbot pun menceritakan apa yang terjadi di Aula Arhat pada Grandmaster Hyungwang dan Beobgon, dan beberapa hal berbeda yang dilakukan Mujin selama ini. Hingga akhirnya, setelah persiapannya selesai, Mujin pun bisa memulai perawatannya. Kini, sembari memandangi tubuh Grandmaster Hyungwang yang tertelungkup di depannya, Mujin pun berpikir, "Ya Tuhan, setelah dilihat dari dekat, ternyata ini lebih buruk. Sudah berapa lama orang menggendongnya untuk berkeliling? Betisnya hampir tidak memiliki otot, dan beberapa ototnya dalam kondisi yang sangat buruk." Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun menjat punggungnya sembari berkata, "Grandmaster Hyungwang, jangan ragu untuk berteriak jika merasa sakit." Namun, meskipun harusnya Grandmaster Hyungwang bereaksi dengan pijatannya, ia sama sekali tak berteriak ataupun mengatakan apapun, yang membuat Mujin kebingungan dan kembali berpikir, apakah orang itu menyakiti diri mereka sendiri? Bang Beobgang juga sama. Kenapa mereka tidak pernah menunjukkan rasa sakit mereka sih? Lalu, perawatannya pun berlanjut, di mana handuk hangat dan basah digunakan untuk menghangatkan badannya. Kemudian akupresur untuk melepas ketegangan tubuhnya untuk memulai perawatan. Dimulai dengan pemanasan, khususnya pada kaki dan pergelangan kakinya, akan digerakkan untuk meregangkan otot-otot yang berkontraksi secara perlahan. Saat tubuhnya mulai hangat, terapi manual lanjutan diterapkan. Tubuhnya sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja, meski terkena sedikit kekuatan yang berlebihan, atau bisa dibilang seperti vas bunga yang hampir pecah. Jadi, kontrol kekuatan yang sempurna dibutuhkan untuk perawatan ini, bahkan kesabaran juga dibutuhkan. Tapi, Mujin tidak pernah menunjukkan ekspresi kesusahan atau kelelahan sama sekali. Ia tetap fokus selama 2 jam, hingga semua yang di sana terkejut dengan sikap yang dimiliki oleh Mujin. Mata yang terbuka lebar, fokus pada perawatan dan tidak ada tanda-tanda keraguan sama sekali. Tapi entah mengapa, ada keputusasaan dalam mata Mujin. Video ini pun diakhiri dengan, ternyata keputusasaan di mata Mujin berasal dari keinginan terpendam terdahulunya, yang mana ingin mengobati kakeknya sebagai cucu yang baik bernama Choi Kang Hyo.